ada tangis dan keluh di negeri seberapa lagi kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini terlihat Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Tuhan, kami untuk pertama kalinya di awal tahun 2022 yang baru kami masuki ini Tuhan, melaksanakan ibadah kebaktian rumah tangga secara online. Kiranya Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami di tahun yang baru ini Tuhan, untuk selalu memuliakan nama Tuhan, boleh terjadi Tuhan, karena kami semakin mengasihi Engkau. Kami ingin semakin mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kasih karunia keselamatan yang Kau berikan, atas segala kebaikan, atas segala pengharapan. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 8 ayat 14-17. Demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali dalam kebaktian rumah tangga, di mana kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14-17, di mana tema kita pada saat ini adalah tentang Roh Kudus yang hadir untuk menguatkan dan memberi keberanian. Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang beriman, kita sama-sama meyakini bahwa diri kita dapat melalui berbagai hal karena ada kekuatan yang datang dari Tuhan melalui Roh Kudus yang senantiasa hadir dalam diri kita. Kita sadar bahwa kita bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi karena kasih penyertaan Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus yang menguatkan kita, memberikan kepada kita keberanian dan juga hal-hal yang baik untuk kita menghadapi kehidupan kita. Inilah yang juga dialami oleh para rasul dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu pergi untuk mengabarkan kabar sukacita. Dan dalam pembacaan Alkitab kita, saat itu pemberitaan tentang Yesus, tentang kabar sukacita akan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, disebarkan keluar dari Yerusalem. Dan dalam pembacaan kitab kita ke Samaria. Dan Filipus
orang yang juga memberitakan tentang Injil itu kepada orang-orang di Samaria. Rasanya kalau Filipus hanya mengandalkan kekuatan sendiri, ia tidak akan mampu untuk memberitakan pemberitaan Injil kepada orang-orang di Samaria. Tetapi karena kekuatan Roh Kudus, maka Filipus dan juga para rasul dapat menyebarkan berita Injil ke Samaria dan ke seluruh penjuru negeri yang ada. Di sini kita bersama-sama mau melihat bahwa sejatinya Roh Kudus bekerja dalam diri Filipus, menguatkan ia, memberikan keberanian. Meski rasanya sulit, sebab para pengikut Kristus saat itu dianggap sebagai kelompok yang sesat, kelompok yang tidak dipandang. Tetapi Filipus dan para rasul yang lain dikuatkan untuk dapat melakukan pemberitaan Injil, memberitakan kabar sukacita. Dan di dalamnya Filipus saat itu juga mendoakan orang-orang Samaria. Dalam pembacaan Alkitab kita, di sana Petrus dan Yohanes juga datang ke situ dan mendoakan orang Samaria agar beroleh Roh Kudus. Sebab mereka meyakini bahwa Roh Kudus yang memimpin, yang menguatkan setiap orang-orang beriman agar bisa menjalani kehidupan dengan baik. Dan Roh Kudus juga yang akan menguatkan untuk kita bisa melakukan berbagai hal dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan memimpin di dalam diri kita melalui karya Roh Kudus. Bagi setiap kita orang beriman, kita tentu mengimani dan juga benar-benar menyadari bahwa Roh Kudus ada, bahwa Roh Kudus menyertai kita. Namun pertanyaannya adalah bagaimana diri kita bisa berserah agar kehidupan kita dapat dituntun oleh Roh Kudus. Dalam kebaktian rumah tangga pertama di tahun ini, kita mau bersama-sama mengingat kita adalah orang beriman yang meyakini bahwa diri kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam menjalani kehidupan. Maka jangan takut untuk setiap pergumulan dan tantangan hidup ke depan. Yakinlah kita bisa melaluinya karena penyertaan Roh Kudus. Iman yang kita miliki mesti diwujud nyatakan dalam tindakan nyata, sehingga kita benar-benar mau meyakini Roh Kudus yang menguatkan, memberikan keberanian kepada kita, dan Roh Kudus juga yang hadir di dalam diri setiap kita orang yang beriman. Hadapi setiap tantangan, dan kita juga melihat para rasul menghadapi berbagai tantangan bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi justru dengan mengandalkan Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan keberanian bagi mereka. Selamat menjalani kehidupan dengan tuntunan Roh Kudus. Berserahlah untuk dipimpin Roh Kudus, sehingga kita sebagai seorang beriman memiliki keberanian yang penuh dalam menjalani kehidupan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Ajar kami Tuhan untuk berserah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kami diberikan keberanian
untuk dapat melangkah, tidak takut akan pergumulan dan tantangan hidup ke depan. Kami yakin bahwa kami adalah orang beriman yang senantiasa mengimani bahwa Allah hadir melalui Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kehidupan kami. Kami sadar ini tidak mudah, tapi kami yakin Tuhan yang akan menguatkan kami. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, dalam syafaat kami bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit adalah pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Setia Wiradana Mondong, Ibu Emilia Lampung, anak Theopilia Natalia, anak Kenzo Oktoberto Bersheba Centeng, dan juga saudara-saudara kami, para orang tua kami yang sudah masuk usia lanjut. Bapak Mila Ganiman, Ibu Waginem, Tuhan berkati, Tuhan sertai untuk proses pemulihan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dan juga Tuhan yang menguatkan para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut, agar mereka boleh senantiasa memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Seraya keluarga juga Tuhan kuatkan untuk dapat merawat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan juga merawat para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Pun kami berdoa ya Tuhan, bersama-sama bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh terjadi dalam diri saudara-saudara kami di pekan ini, secara khusus bagi saudara Kevin Centeng. Tuhan berkati dalam pertambahan usia, biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan yang akan terus menaungi Kevin dan juga saudara-saudara kami yang lain. Segala cita dan asa yang dimiliki, biar itu semua boleh terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan kami masing-masing, di tengah-tengah pekerjaan dan usaha-usaha kami, Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai, agar kami pun boleh beroleh berkat yang datang dari Tuhan, seraya mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Cinta kasih Tuhan juga boleh menaungi kehidupan keluarga kami, sehingga kerukunan kedamaian boleh kami rasakan dalam kehidupan keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan yang sertai berkati, agar mereka boleh bertumbuh berkembang menjadi pribadi yang baik. Ketekunan kepintaran Tuhan anugerahkan, sehingga mereka boleh memiliki masa depan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan kebersamaan kami, tengah-tengah pelayanan kami di Jemaat GKP Pondok Melati. Tuhan berkati para penatua, anggota komisi-komisi, setiap fungsionaris yang mengambil bagian dalam penata layanan di Jemaat GKP Pondok Melati. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, sukacita, damai, sejahtera, sehingga mereka boleh menunaikan tugas tanggung jawab dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi rencana peresmian pendeta jemaat di GKP Pondok Melati pada tanggal 27 Februari mendatang. Tuhan yang menyertai memberkati setiap proses yang akan dilakukan. Segala kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan, Tuhan yang mencukupkan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan bangsa negara kami, Tuhan berkati sertai para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, bahkan mereka yang secara khusus juga mengupayakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tuhan sertai berkati. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami ini dan kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan tulus dan sukacita. Dan ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Apa yang ada kami berikan kepadamu. Kami ingin terus belajar untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan. Terlebih di tahun yang baru. Tahun 2022 yang akan kami jalani. Jangan biarkan kami kehilangan harapan dan iman. Kami yakin Tuhanlah sumber berkat kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Ajarlah kami agar senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan dan tuntunlah selalu agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janji yang manis kau tak kau lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidup berpenuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kau lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.